Kita lanjutkan. Di sini saya akan membahas visual programming dari eh, sudut pandang definisi dan contoh-contoh. Jadi ada baiknya kalau kita belajar tentang sesuatu, kita pastikan dulu definisinya atau kita punya pegangan terkait definisinya. Sehingga saat kita menemui sesuatu, kita bisa membedakan apakah itu sesuai definisi kita atau menggunakan definisi yang berbeda. Nah, di sini saya memulai dari kata-kata yang membentuk visual programming. Jadi, visual programming itu sebenarnya dari dua kata, visual dan programming. Ruh utamanya ada di programming. Jadi, inti dari visual programming adalah programming. Nah, kalau secara bahasa, programming itu awalnya adalah kegiatan perencanaan, penjadwalan atau menjalankan program. Nah, program di sini yang dimaksud adalah program televisi. Jadi awal lahirnya kata-kata programming adalah untuk keperluan siaran TV. Cuman pada perkembangannya dia juga digunakan untuk istilah lain yang 2B ini ya, yaitu kegiatan menyiapkan instruksi program untuk sebuah peralatan. Salah satunya adalah komputer. Itu definisi secara bahasa. Tapi ada definisi secara ahli ilmu di bidang ini. Contohnya adalah Pak Donald Knuth ya. Beliau sudah menulis 4 jilid tentang apa itu komputer programming. Nah, beliau punya statement sebagai berikut. Jadi komputer programming adalah sebuah seni. Because it applies accumulated knowledge to the world. Karena dengan programming dengannya diaplikasikan kumpulan pengetahuan kepada dunia. Dan karena programming itu membutuhkan skill dan ingenuity. Dan khususnya karena menghasilkan sesuatu yang memiliki keindahan. Beliau juga punya saran bahwa programmer yang secara sadar melihat dirinya sebagai artis akan menikmati apa yang dia lakukan dan akan melakukannya dengan lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, definisi itulah yang saya gunakan di sini, yaitu bahasa lainnya, programming itu bisa dikatakan sebagai art and science of giving instruction to computer. Nah, saat kita ngomong art dan science, konsekuensinya art yang dimaksud itu adalah sesuatu yang terbatasi oleh imajinasi kita. Nah, saat kita ngomong sains, pasti di dalamnya ada konsep. Dan setiap konsep itu ada alat yang menerapkan konsep tersebut. Dan saat menggunakan alat, pasti ada aturan yang harus kita ikuti. Kalaupun kita sudah bisa semuanya, nah kita ada prinsip-prinsip untuk jangka panjangnya. Jadi seperti itu ya. Jadi imajinasi itu dapat kita latih dengan melihat banyak contoh. Konsep-konsep itu hubungannya dengan pemahaman atau cara berpikir atau mindset kita. Tools adalah alat kerja yang di dalamnya ada konsep-konsep tersebut. Dan rules adalah hal-hal yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Sedangkan prinsip-prinsip adalah hal-hal yang tidak harus diikuti, tapi bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas. Jadi secara umum, definisi programming itu bisa kita lihat dari beberapa aspek. Ada imajinasi, konsep, tools, rules, dan prinsipal. Kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu imajinasi. Kalau kita mau ngomong imajinasi, itu ya sebenarnya nggak beda jauh dengan inspirasi ya. Jadi imajinasi itu banyaknya contoh-contoh yang kita lihat yang menginspirasi kita, maka itu akan melahirkan imajinasi. Jadi imajinasi itu bisa dilatih. Contohnya, kalau kita ingin bikin aplikasi di Mac, kita bisa mampir ke App Store-nya. Atau kita mau bikin aplikasi di iPhone, kita bisa mampir ke App Store-nya. Atau kalau ke Android, kita sering mampir ke Google Play. Kalau di Windows ada Microsoft Store ya. Jadi kalau imajinasi ini sederhana, cukup perbanyak contoh-contoh yang kita lihat. Salah satu caranya dengan mengecek App Store masing-masing device, apakah itu mobile atau handphone ataupun desktop. Bisa juga kalau berupa web, kita ngecek situs-situs yang sedang populer ya di berbagai kategori. Aspek berikutnya adalah konsep. Konsep itu adalah prinsip hal-hal mendasar yang
dijadikan fondasi dari sebuah ilmu ya. Jadi kalau di programming konsep dasarnya yang saya ketahui ini ada hanya 3, yaitu sequence, selection, dan loops. Ini juga ruh dari programming ya. Jadi programming itu bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan yang berurutan. Misalnya kita punya sebuah kegiatan yang harus urut, tidak boleh acak urutannya. Nah itu kita bisa pakai program, kita bisa bikin program untuk mengunci urutannya itu. Misal atau kegiatan lain yang kondisional. Kalau begini lakukan ini, kalau begitu lakukan itu. Nah itu program juga bisa, programming juga bisa. Dan yang terkenal adalah loops ya. Jadi kalau kita punya kegiatan yang ingin dilakukan terus-menerus tanpa capek, lah programming itu bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi program menyediakan 3 hal ini. Nah, jadi ini ranahnya masih konsep. Nah, sedangkan yang kita pakai sehari-hari itu penerapan dari konsep. Jadi kalau di antara kita bertanya, loh konsepnya cuma 3 kok bisa jadi WhatsApp? Itu seperti bertanya, eh, apa Lego brick itu kan ada macam-macam ya, ada brick, ada plate, ada tile, ada kan cuma macam-macamnya aja. Nah, kok bisa jadi yang sebelah kanannya? Nah, ini itu sudah sesuatu yang di luar konsep ya, itu di dunia penerapan ya. Lanjut ke aspek berikutnya adalah tools. Kalau kita ngomong tools itu berangkat dari programming itu sendiri ya. Jadi kalau kita ingat programming itu berakhiran ing itu sebenarnya kata kerja, yaitu kegiatan. Sedangkan yang kita sering pakai adalah program. Yang tadinya banyak program yang kita lihat bisa meningkatkan imajinasi kita. Jadi kita bisa lihat di sini antara programming dan program itu merujuk pada 2 hal yang berbeda ya. Programming itu terkait alat kerjanya, program adalah terkait hasilnya. Contohnya, kalau contoh hasil kita bisa lihat di aplikasi kita masing-masing ya. Misalnya di mobile phone kita bisa lihat apa yang sering kita buka ya, WhatsApp dan sebagainya. Kalau di desktop kita bisa lihat produk Adobe apa saja yang biasa kita gunakan. Intinya, contoh itu tergantung operating system ya, atau platform ya, atau device yang kita gunakan. Apakah itu Mac, apakah itu browser, apakah itu Windows, Linux, atau Android ya. Tapi memang ada beberapa aplikasi yang bisa di sembarang OS. Contohnya WhatsApp ya. WhatsApp itu bisa di Apple di mana ya. Nah, meskipun dia bisa ada di mana-mana ya, alat kerjanya itu tergantung dia mau dijalankan di mana ya. Misalnya ya, WhatsApp yang untuk Mac dan Windows itu dibuat pakai Electron ya. Ini bisa keterangannya bisa dicek langsung di website resminya Electron ya. Jadi kalau kita ngomong tools itu, kita ngomong sesuatu yang sangat detail, yang sangat teknis ya. Nah, kalau kita ngomong sesuatu yang detail dan teknis, itu yang sering saya pegang adalah peribahasa, the devil is in the details ya. Jadi kalau sesuatunya itu masih konsep seperti tadi ya, hanya sequence, selection, sama loop ya, ya sederhana ya. Tapi gimana jadi sebuah aplikasi lah? Kalau pertanyaannya seperti itu, kita sedang menanyakan detail. Itu panjang sekali penjelasannya ya. Bisa jadi tidak bisa dijelaskan ya, hanya bisa dikerjakan. Nah, sama seperti ini sebenarnya. Kalau kita ngomong details ya, itu sama seperti bertanya ke seorang artis, gimana cara gambar kuda? Ya, penjelasannya sederhana ya. 1, gambar 2 lingkaran. Kemudian langkah kedua, gambar kakinya. Langkah ketiga, draw the face. Langkah keempat, draw the hair. Langkah terakhir, add small details ya. Nah, small details di sini yang dimaksud tuh bukan detail sederhana ya, tapi detail sekecil mungkin ya. Karena saking kecilnya dan jumlahnya banyak, nggak bisa dijelaskan kecuali dengan satu kalimat, add small detail. Kira-kira kalau kita ngomong tool seperti itu. Jadi kalau ada di antara kalian yang nanya, softwarenya apa Pak? Nah, kalian harus jawab dulu ya. Softwarenya apa itu harus jawab dulu. Apakah kalian mau pakai Mac, apa browser, apa ini? Karena masing-masing operating system itu hanya bisa menjalankan aplikasi dengan tipe tertentu ya. Contohnya di browser yang bisa jalan tuh hanya HTML. Kalau di Windows itu hanya .exe. Kalau di Linux itu hanya elf ya. Kalau Android hanya APK dan seterusnya. Aplikasi APK nggak bisa diinstal di iPhone dan sebagainya. Exe nggak bisa dijalankan Linux dan sebagainya. Jadi sangat spesifik. Nah,
Setelah kita tahu file-file yang bisa jalan atau file aplikasi ya, aplikasi di OS tertentu itu filenya namanya apa, biasanya kita mencari tahu software apa untuk bikin file itu ya. Nah, kalau di Apple itu ada yang namanya Xcode, kalau di Windows ada yang namanya Visual Studio, kalau di Android ada yang namanya Android Studio. Tapi ini baru aplikasi yang mature ya atau yang utama ya. Kalau yang minor-minornya itu biasanya di masing-masing App Store, contohnya di sini punya App Store-nya Mac itu ada kategori develop ya, atau bisa juga disebut development tools ya. Di Windows juga ada ya developer tools ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya terkait tools itu tergantung device yang kita gunakan ya. Untuk saat ini device yang ada di dunia ini ada banyak macam ya. Bisa dilihat dari bentuknya. Ada yang ROG, ada yang handphone, ada yang tablet, ada yang laptop, ada yang desktop. Nah, masing-masing itu tergantung OS-nya. Misalnya kalau kita ngomong produknya Apple, kita bisa pakai Xcode untuk sembarang platformnya Apple ya, mulai dari handphonenya sampai ke ROG-nya. Kalau Android sama ya, bisa untuk beberapa ya, bisa untuk mobil, Chromebook, headset dan sebagainya. Kalau Visual Studio atau Windows bisa untuk handphone Windows Phone, bisa untuk Xbox, bisa untuk tablet, bisa untuk laptop. Itu terkait tools dan yang ada di dunia programming ya, kaitannya dengan definisi programming.